lagi di Suka-Suka Gue Coffee Channel Slurp with Flonnie. Hari ini kita akan ngebahas yang tentang apa nih? Tentang cup taster lagi dan lagi ya. Semoga jangan bosan. But stick with me because kita akan explain lebih lanjut lagi gimana caranya sih untuk prep kalau kita mau latihan buat cup tasters. Karena gue lihat agak banyak juga orang-orang yang nanya waktu itu di comment section, juga waktu itu sempat gue buka Q&A di Instagram, ada juga beberapa yang nanya gimana sih caranya untuk prep gitu. Oke, kita mulai aja. Bahan-bahan atau alat-alat equipment yang lo perluin, tentunya lo butuh kopi ya. Di sini gue udah grind terlebih dahulu karena di tempat shoot ini selain panas tidak ada grinder, jadi gue udah free grind dulu kopinya. Nah, kopinya itu di grindnya coarse ya, medium coarse. Kalau di EK yang kita punya itu di 8 sampai 9 poin atau titik 8,8 atau 9 ya, pokoknya itulah. Jadi dia agak coarse gitu ya. Ini gue siapin ada 2 kopi karena tentunya cup tasters kita mau triangulasi, jadi kopinya harus beda. Kalau bisa yang mirip, jadi susah sedikit. Jadi gue udah siapin 2 kopi di sini. Terus ada 8 set cupping bowl. Ini ada 8 set di sini. Biar nanti langsung dituang kalau udah selesai brewingnya. Nah, kita singkirin dulu cupping spoonnya. Jadi caranya supaya kita bisa ngebedain, di bawah ada stiker Tom and Jerry-nya atau stiker apa aja boleh. Kalau misalkan nggak ada stiker, lo titikin juga boleh. Hari ini kita tapi pakai barista Hassel yang biasanya kita pakai porcelain kan. Kalau pakai porcelain yang seperti gue bilang sebenarnya lebih gampang. Dalamnya itu karena dia warnanya hitam atau coklat, jadi nggak kelihatan bedanya. Tapi adanya barista Hassel karena kita masih proses perpindahan, jadi si porcelain udah ada di kantor baru. Biar mudah kita pakai barista Hassel. Plus dia lebih enteng. Lu bisa baca lagi tentang, baca kan tuh, artikel kali, video, lu bisa nonton video gue yang tentang cupping bowl, nanti di link di atas ini. You can learn more about cupping bowl dan kenapa barista Hassel yang dipilih hari ini dan bukan porcelain atau kaca. Bukan kaca sih sebenarnya itu, kayak plastik gitulah, transparent plastik. Oke, kita lanjut aja. We got our Mocha Masters. Selain kopi, cupping bowl, ada Mocha Masters, ada air juga, scale, sama paper filter. Ini penting banget because Mocha Master needs paper filter. Ada juga orang-orang yang nanya kalau misalkan nggak ada Mocha Master, kira-kira latihannya bisa brewing pakai apa lagi sih? Nah, you guys sebenarnya bisa banget pakai kayak Hario switch gitu, pokoknya yang immersion, biar lebih memudahkan, karena kan bikinnya itu batch gitu, nggak mungkin lu brew satu-satu per cup, kan lebih ribet. Jadi kalau nggak ada Mocha Master atau batch brewer bisa pakai Hario switch. Kita lipat dulu paper filternya. Nah, ada 2 option. Bisa di rinse, bisa juga enggak. Karena kadang gue latihan mungkin kayak back to back, jadi kadang pengen cepet, nggak di rinse juga nggak masalah. Karena di sini poinnya adalah supaya mencari yang beda, bukan mendapatkan clean cup. Lupa, nuang kopinya dulu. Oke, dituang. Mau ngikutin Miki bikin sarang burung boleh, nggak ikutin juga nggak apa-apa. Tuang kopinya. Oke, next kita tuang airnya. Nah, biasanya kalau di cupping bowl itu gue isinya 70 ml sampai 80 ml. Jadi semuanya sama rata ya. Jadi satu cupping bowl itu walaupun kopinya beda, tapi semuanya sama 70 ml atau 80 ml. 75 boleh. 75,5 juga boleh. Tapi biar gampang 70 lah ngitungnya. Oke, kita tuang airnya. Di sini gue ngikutin aja, di samping Mocha Masternya tuh ada garisnya. Ini gue tuang sampai di garis yang 10.
and stop. Oke, sama di sini juga. Kita tuang. Ini daunnya mengganggu ya. Biar lebih green videonya, biar lebih natural gitu. Ada daun-daunnya. Panas banget soalnya guys. Sip. Oke. Next. Yang paling penting adalah nyalain mesinnya. Terus udah deh, tinggal nunggu. Nah, sambil kita nunggu kopinya jadi, let's prep the cupping bowls first. Selain cupping bowl, yang dibutuhin ada scale. Again, kayak tadi gue bilang, masing-masing bowlnya akan ditimbang supaya sama rata semuanya. Nah, biar gampang, yang bedanya itu, yang tadi udah ditandain, ditaruhnya di paling atas, supaya nanti pas nuangnya itu lebih gampang. Ngejetrek tadi listriknya guys, sorry ya. Anyway, oke. Biar nuangnya lebih gampang dan nggak salah. Kadang misalkan ditaruhnya random gitu suka lupa yang mana yang udah dituang. So, biar gampang kayak gini. Ini agak squishy sih tapi it's okay. Lumayan a lot of work sih, jujur. Kalau untuk cup tasters itu yang paling bikin gue suka gemes adalah karena kan latihannya itu cepet banget gitu. Hanya 8 menit, terus udah kelar kan. Sedangkan prep worknya itu it takes so much time. Dan in between lo ngelakuin si practice atau training, ada banyak hal yang harus lo cuci. Kayak cupping bowls yang harus lo cuci. Terus ada serversnya juga yang harus lo cuci, drippernya juga harus lo cuci. Jadi can get pretty lonely and tiring kalau sendiri sih, jujur. Jadi mungkin baiknya kalau ada teman yang bisa nemenin lo untuk latihan, buat nyemangatin lo juga, that will be really great. Oke, sambil nunggu ini kita taruh di depan dulu, belum ada space. Nanti kalau udah kelar kopinya, kita geser muka masternya biar bisa sampai ujung. I'll see you guys in a bit. Hey folks, jadi kita ada misi. Misinya adalah tembus 50.000 subscriber di Suka-Suka Gue Coffee Channel. Nah, untuk ini kita butuh bantuan kalian. Kita mau adain giveaway supaya kalian termotivasi untuk subscribe dan follow segala macam account kita. Giveaway-nya apa? Well, kita kasih taunya ntar aja kalau udah 50.000. Tapi kita pengen coba supaya kalian bisa subscribe ke YouTube channel Suka-Suka Gue Coffee Channel, Instagram account SoSoGood, TikTok account SoSoGood, dan juga Instagram dan TikTok account gue pribadi. Mohon bantuannya, semoga kita bisa sama-sama terus belajar tentang kopi dan terus membuat konten yang suka-suka. Ciao! Yeay, udah selesai. Belum sih, masih agak dripping-dripping. Sambil nunggu, sedikit lagi kita geserin sedikit mocha masternya biar bisa muat. Oke, cupping bowl-nya matiin dulu kali ya. Oke, next we will pour. Oke, caranya biar gampang langsung taruh 3 kayak gini. Jangan lupa scale-nya diter. Kita tuang. Sampai 70. 140. Ya, 210. Oke. Ini kan kopinya masih sama nih.
Jadi ada dua cara ya. Ini gue pertama tuangnya yang kopinya sama dulu. Kita tuang lagi 70. Seratus 40. Oke, 210. Nah, bisa kayak gini. Jadi kita tuang satu set kopinya sama, baru di switch atasnya kayak gitu. Atau sama aja sih sebenarnya. Tapi yang mana yang ternyaman? Kita tuang lagi 70. Dan satu hal lagi, kalau nuang sebisa mungkin agak cepet. Kenapa? Nggak secepat itu sih ya. Nggak cepet ini, I mean kayak cepet, tapi kenapa harus cepet? Soalnya temperaturnya tuh harus kurang lebih sama gitu dari satu set ke set berikutnya. Kalau nggak nanti kelihatan banget bedanya, atau malah jadi lebih susah ya. Ada yang bilang kalau dingin tuh jadi lebih susah, ada juga yang bilang kalau dingin tuh lebih gampang. Okay, we'll clean that up in a bit. Let's just keep pouring. Oh, dan satu hal lagi, kenapa lu latihan butuh at least ada satu orang, supaya kalau misalkan nanti udah lu selesai tuang ini, lu perlu orang untuk rotate cups-nya, supaya lu nggak tahu tuh yang mana yang bedanya. So you need a person to rotate. Oke, ini kan udah di-pour nih, udah dilap juga tuh si yang kotor tadi. Next, kita harus puter-puterin cupnya. Nah, quick tip, kadang lu juga bisa nggak usah muter, karena kan nggak tahu di mana yang bedanya. So you don't actually have to turn it around, but you could. Dah, nggak usah di-turn. Berikutnya, set timer sebelum dimulai. Ke 8 menit guys. Nanti kalau misalkan udah siap buat cup, langsung pencet timernya atau minta temen lu buat pencet timernya, and then you cup as you go. Ingat, kalau misalkan cup tasters itu ada 8 menit, jadi harus digunain wisely supaya lu nggak overtime. Nah, biasanya what I do, gue mikirnya satu set itu gue ada 1 menit. Jadi kalau syukur-syukur bisa lebih cepat dari itu. Jadi kita bener-bener cepet-cepet, nggak harus cepet-cepet sih. Karena kalau menurut gue cup tasters, yang terpenting adalah tahu yang mana yang beda. Tapi of course harus hati-hati sama waktunya juga. Gitu deh. Oke, so kita akan lanjut ke part 2 di video berikutnya, dimana gue akan mulai cupping di sini. See you guys later. Bye bye.